Halo Sobat Kartika Podcast, mengenal lebih dekat dengan King of Sparko. Sparko! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Letkol Infantri Eka Wira. Sparko, Komandan. Sparko. Nah, gimana kabarnya Komandan? Baik, Keluarga kabar baik. sehat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, saya tuh penasaran Komandan. Waktu hari Senin kemarin kan katanya mau ke sini ya. Ya, betul Cuman sekali. nggak jadi. Ya. Kenapa tuh Komandan? Karena Padahal saya nunggu-nunggu itu Komandan. ada dinas luar sebentar gitu. 1 mingguan lah. Baik Komandan. Nah, kalau Spartan Komando sendiri itu tuh apa Komandan? Jadi Spartan Komando sebenarnya itu adalah komunitas olahraga yang saya ciptakan ya. Tapi karena saking viralnya pada saat itu, di viral-viralnya tuh di 2017 sampai dengan 19. Di mana saat itu memang orang menginginkan latihan seperti komunitas itu. Akhirnya yang latihannya hanya push up, pull up gitu, dianggapnya itu sebagai olahraga Sparko. Padahal itu kan olahraga push up, pull up memang kan sudah Olahraga biasa. orang biasa di militer, ataupun yang calisthenic ya, udah ada di zaman Yunani ya, pada saat itu udah lama sekali. Tapi karena seperti air minum lah, air minum karena seperti aqua ya, ada banyak air mineral, tapi karena kemasan aqua pada saat itu viral, kita bilang ngambil merek lain pun bilangnya ambilkan aqua, padahal yang disuguhkan juga yang lain. Jadi sudah bisa nge-branding. Akhirnya dibilangnya olahraga Sparko, padahal itu adalah suatu komunitas olahraga. Ya, itu yang saya ciptakan karena memang olahraga itu kan di awalnya itu hanya untuk prajurit kami yang saat itu saya siapkan untuk olahraga pelton tangkas ya di Kopassus, di mana saya sebagai Wadanyon mewakili Danyon ikut bertanding, di mana saya ingin batalion saya itu juara umum, juara 1 Kopassus. Bagaimana caranya? Akhirnya saya mulai searching di Google dan saya melihat latihan-latihan apa sih yang bisa menunjang kegiatan fisik. Salah satunya adalah pembentukan otot. Nah, di sini saya bisa mengakses, saya mendapatkan suatu metode yaitu calisthenic. Calisthenic adalah olahraga yang menggunakan berat badan sendiri untuk dalam hal pembentukan otot. Akhirnya metode-metode itulah saya terapkan pada anggota saya. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan saya penyiapan hal tersebut. Dengan hasil akhirnya kami menjadi juara umum di Kopassus pada saat itu. Luar biasa Komandan. Nah, kan tadi mengingat Komandan bilang katanya itu olahraga yang dibebani oleh badan sendiri. Berat badan sendiri ya. Nah, itu apa bedanya sama olahraga yang orang sipil yang lakukan Komandan? Kan sama tuh Komandan Ya, sama. olahraganya. Betul. Membentuk otot kan ada 2 cara. Kita menggunakan internal weight ataupun berat badan dalam diri sendiri, atau dengan menggunakan external weight ataupun menggunakan berat badan beban dari luar seperti gym. Seperti itu kan, itu pembentukan. Sedangkan membedakan dengan yang lainnya sebenarnya sama saja sih. Cuma metode saya di sini sedikit ada mengemas sedikit sisi militernya. Contohnya pada saat sebelum melakukan kegiatan semuanya persiapan, ada tepuk tangannya. Sparko, nah, seperti itu kan ada sedikit yel kayak kita sisihkan di depan. Di sini menumbuhkan kekompakan di internal komunitas kami, sehingga hitungan ataupun pemberian semangat di tengah-tengah latihan itu yang membedakan dengan komunitas lainnya, sehingga itu diminati. Ternyata saya kira metode yang saya terapkan di anggota saya ini disukai oleh masyarakat karena ada semangatnya, ada pemberian motivasi, yel di tengah-tengah itu. Nah, inilah metode ini sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat yang saya lihat selama ini. Tapi bukan menggunakan bahasa-bahasa kasar ya, tetap bahasa-bahasa yang lembut, santun, sopan. Namun membawanya itu harus dengan metode militer sedikit gitu. Baik Komandan. Nah, kalau yang untuk menjuluki Sparko itu siapa tuh? King of Sparko itu siapa Komandan? Jadi sembari saya membentuk komunitas kan saya kumpulkan semua
pelatih di dalam satu WhatsApp ya, grup WhatsApp itu. Di sana mereka saya sebarkan bagaimana teknik-tekniknya. Nah, di sela-sela itulah mereka akhirnya ada yang menyebut saya siap King gitu, siap King. Waduh, akhirnya yang lainnya ngikut King Sparko karena kan King Spartan itu kan King Leonidas itu kan di kerajaan Spartan pada saat itu kan penyebutannya King ya. Akhirnya di sini karena Sparko Spartan Komando akhirnya juga King Sparko. Itu sih awalnya di grup ya. WhatsApp. Sehingga ikutlah semuanya karena pelatihnya menyampaikan kepada anggotanya, ya besok kita akan kedatangan pendiri kita King of Sparko. Nah, akhirnya ikut sih mereka ngikutin King. Akhirnya di medsos pun mereka membalas di komentar ataupun menyapa saya dengan sapaan King Sparko, demikian. Luar biasa Komandan, berarti Letkol Infanteri Eka Wira ini tuh pencetus pencetus Sparko TNI Angkatan Darat, luar biasa. Sekali, ya. Nah, perihal dengan King of Sparko Komandan, dengan sebutan itu Komandan menjadi motivasi atau menjadi beban di karir Komandan? Sebenarnya ini motivasi bagi saya. Karena kenapa? Karena dengan dijuluki King of Sparko berarti King itu ya udah jelas di atas segalanya ya. Di atas dia seorang pemimpin, berarti kan sebagai toladan, sebagai idola. Dan tentu ini yang membuat saya terus menjaga berat badan, komposisi tubuh saya, kemampuan fisik saya, sehingga memang layak dipanggil King. Jangan sampai nanti King badannya kemana-mana, kemampuannya hanya bisanya ngomong tapi nggak bisa memberikan toladan. Akhirnya ini terus yang memberikan motivasi. Secara beban sih menurut saya tidak ada beban. Justru ini suatu kebanggaan bagi saya. Mungkin di Indonesia King Sparko yang diakui oleh komunitas ya baru saya yang dijuluki Komandan aja Jin. Kalau Queen of Sparko-nya udah ada belum Komandan? Oh, belum ada Queen of Sparko. Nah, ada rencana nggak mau ngadain Queen of Sparko? Nanti kita rencanakan. Oke, Komandan. Pasti seru sih kalau cewek-ceweknya ikut Sparko juga kan? Betul sekali. Baik Komandan, nah bisa dijelaskan nggak Komandan metode latihan Sparko seperti apa yang Komandan ciptakan ini? Oke. Tadi sudah saya jelaskan singkat ya di depan, namun lebih spesifiknya adalah bahwasanya Sparko ini sebenarnya kalau melihat postingan medsos mungkin, aduh olahraganya berat banget ini olahraga gila. Iya, saya ini juga ngelihatnya seperti itu. Iya. Kayak shock banget lihat olahraganya King ini. Iya, sebenarnya itu hanya level ya tertinggi lah di kemampuan kami ya, yaitu di calisthenics ya. Itu kombinasi sih kayak push up terbang ataupun explosive push up, kemudian human plank muscle up dan lain-lain. Itu adalah level lanjutan. Ya, kalau level dasarnya itu seperti gerakan-gerakan kita yang dilatihkan di kesegaran jasmani, salah satunya push up biasa. Push up juga bagi yang nggak bisa, seperti push up yang dilakukan oleh perempuan, lututnya disentuhkan ke lantai, knee push up. Jadi ada regresi atau penurunan alternatif lain untuk memudahkan. Kayak squat untuk memperkuat kaki, squat. Lunges dulu pernah dijadikan sebagai tes ya, sebagai tes ya, lunges gitu ya kan. Itu kemudian pull up, itu sebenarnya dasar-dasar itu sebenarnya metode latihannya. Namun saya sering suguhkan, kalau saya suguhkan itu di media sosial, jarang yang menonton. Nggak ada yang suka lah gitu-gitu, semuanya pun bisa. Tapi ketika ada fase ada kegiatan-kegiatan yang agak sedikit ekstrim ataupun kuat, orang banyak nontonnya. Tapi metode yang saya latihkan ke komunitas berbeda, yaitu squat, push up, lunges, tapi semuanya diawali dengan lari untuk pemanasan dulu. Ya, itu sih metodenya, tapi dengan cara suasana senang, komunikatif, mengajak, kayak gitu sih, diskusi. Jadi mereka pun merasa bagian daripada komunitas tersebut, demikian. Perempuannya banyak yang ikutan gak sih Komandan? Justru sekarang di GBK hampir 60% perempuan yang hadir dibandingkan laki-lakinya. Karena mungkin punya tujuan lain ya. Mereka biasa kan kalau perempuan tuh paling risih dengan postur tubuhnya. Betul, ya, termasuk saya Komandan. Sorry itu sih. Siap, ya. Komandan. Nah, untuk buat bisa join ke klubnya Komandan itu gimana caranya Komandan? Jadi kalau di Jakarta kan yang paling rutin ini kan di GBK ya, hari Rebo jam 7 malam. Itu tinggal datang saja. Kami tidak pernah mewajibkan orang itu wajib datang ataupun paksa, nggak ada. Kan namanya olahraga harus dari diri sendiri. Betul, ada kemauan dari diri sendiri. Siapa tahu dia jauh-jauh dari Pondok Cabe, jauh-jauh dari dari Bekasi datang ke sana. Kalau kita paksakan mungkin dia malas ya. Tapi kalau udah kesadaran sendiri, mau kita latihan jam 9 sampai jam malam pun kalau sambil kumpul sharing-sharing, mereka semangat. Oh, berarti malam juga pernah ya Komandan? Pernah, memang latihan malam ini. Rebunya Rebu malam di GBK. Jadi mereka latihan itu tanpa dipungut bayaran. Jadi siapapun gabung, saat ini gabung, besok keluar nggak ada masalah. Kami tidak pernah memaksakan.
Jadi komunitas kami tetap bertahan karena memang kami tidak memungut biaya, kemudian juga pembawaannya juga enak, kekeluargaan, dan juga tidak ada kewajiban-kewajiban tertentu, demikian. Luar biasa Komandan. Nah, ngomong-ngomong dengan membentuk badan yang bagus seperti King of Sparko ini seperti apa Komandan? Jadi caranya sih semua orang memiliki peluang. Kania juga punya kemampuan ataupun peluang untuk membentuk body yang lebih atletis ya, ataupun yang ideal. Dengan catatan memang kita lihat kemampuan dasarnya, sumber dayanya dulu di awalnya. Apakah Kania memang sosok yang sudah masih overweight? Nah, itu kan agak lama. Tapi kalau body seperti ini sebenarnya kan tinggal poles sedikit. Nah, anggap Kania sebagai contoh ya. Kalau dengan posisi tubuh seperti ini, itu gak lebih mudah. Karena saya nggak perlu lagi membakar lemaknya ya, atau penumpukan lemak itu ya. Kita langsung aja main di penguatan otot ya, penguatan otot. Kenapa sih saya sarankan di latihan penguatan otot dibandingkan kardio? Kardio kan sering dilakukan, jalan ke ini kan kardio kan. Betul. Orang banyak ya saya lihat nih di TNI lebih banyak mereka lebih suka bermain kardio. Ya, kardio banyak, jalan, lari, sepeda, semua olahraga yang durasinya 30 menit ke atas, yang durasi panjang dan intensitasnya sedang, enjoy dilaksanakan, itu sudah saya termasuk kategori kardio. Lebih suka itu kan? Iya. Coba suruh Sparko, besok latihan, hari ini latihan, besok nggak ada yang hadir lagi. Karena namanya aja udah serem Komandan, Sparko gitu, Spartan Komando. Biasanya kan kalau generasi sekarang itu kayak Ponfit ya kan ya, kayak betul. Zumba, mungkin itu yang buat yang cewek-cewek, laki-laki kayak gym. Nah mungkin juga teman-teman rumah bisa coba nih sama King of Sparko ini, itu kan Komandan. Nah, Komandan juga kan melatih warga sipil. Sudah pastinya metode pelatihan untuk militer berbeda dan untuk sipil juga berbeda. Nah, seperti apa tuh Komandan? Perbedaannya hanya perintah sama tidak perintah, itu aja yang beda. Oh gitu, berarti sipil tidak diperintah Komandan? Perintahnya tapi ayo dong kita gerak, ayo semuanya berdiri, ayo ini untuk, ada penjelasan, ini untuk, ini bagus untuk. Jadi ada reason, ada suatu alasan kenapa harus kita lakukan gerakan ini. Oh iya, oh gitu ya. Berbeda dengan tentara, ya persiapan semuanya, gitu. Lebih tajam gitu ya. ya. Lebih tajam karena memang goalnya itu harus lebih tajam karena kan untuk mencapai tugas pokok. Jadi lebih tegas, lebih tidak ada toleransi. Ya mau toleransi belakangan nanti selesai latihan. Ya itu memang perbedaannya. Tapi kalau sipil banyak kita mengajak, kemudian memberikan alasan kenapa melakukan gerakan-gerakan ini, seperti itu sih. Baik Komandan. Nah itu untuk personelnya sendiri lebih banyak yang militer atau sipil Komandan? Justru yang sipil paling banyak. Sparko itu didominasi oleh sipil. Dan saat ini kita memiliki 79 cabang di Indonesia dengan jumlah personil 6.500-an lah. Namun kan ada yang datang, pergi, kemudian ada yang itu kan kita hitung berdasarkan kehadiran ya. Dan jumlahnya pun yang komunitas di Indonesia ini ada yang lagi latihan sekarang, ada yang tenggelam, tergantung pelatihnya. Kalau pelatihnya sekarang lulus TNI atau Polri, dia kan udah nggak ngelatih lagi, kosong, hilang lagi, terbentuk cabang baru lagi. Begitulah kondisi komunitas kami yang ada di Indonesia, demikian sih. Kalau misalnya personel Bang Eka tersendiri, misalnya dia mencapai target seperti apa yang Komandan inginkan. Nah itu biasanya suka dikasih reward atau enggak sih Komandan? Atau gimana tuh apresiasinya? Apresiasinya ada sih. Jadi kadang-kadang kita berkolaborasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini Cartens ya, yang Cartens yang paling sering mendukung kami. Jadi ada beberapa model-model baju ataupun produk-produknya dia yang memang baru ataupun memang cocok untuk olahraga, kita bawa mungkin barang 5 atau 10, kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan seputaran olahraga, kita kasih giveaway atau enggak kita challenge olahraga push up terbanyak atau sit up terbanyak, kayak gitu sih. Kita berikan luar biasa biar mancing semangat juga Komandan ya. Seperti itu ya. Luar biasa. Nah, ini kan bulan suci Ramadan nih Komandan. Sudah pastinya kan di latihan itu kan ada yang muslim juga. Nah, itu cara mengatur ritme olahraga itu seperti apa Komandan? Kalau di Sparko ini? Jadi kalau kita mau di bulan puasa ini kan yang tentu saja kan kita karena ada kekurangan asupan gizi ya. Betul. Di pertengahan, dan kita memang tidak dianjurkan untuk berbuka di saat latihan itu. Jadi solusinya adalah kita harusnya latihan paling aman adalah mendekati buka.
mendekati buka 1 jam menjelang selain buka. Ngabuburit ya Komandan? Iya, selain ngabuburit ya. Itu disarankan dengan intensitas yang sedang, nggak boleh berat-berat. Karena kenapa berat? Kalau kita terlalu berat, takutnya nanti pasca selesai latihan ini kita berbuka, akhirnya kecapean sehingga besok pun nggak bisa, akhirnya sakit, nggak bisa kita melakukan berpuasa kembali, sehingga disarankan 1 jam sebelum berbuka olahragalah yang ringan atau enggak setelah berbuka ya, dengan catatan setelah berbuka 1 jam, jangan terlalu mepet. Betul. Jadi habis makan sekarang langsung olahraga nanti mual, sakit perutnya, muntah kan gitu kan. Nah itu sih catatan. Boleh dia habis sahur boleh, tapi sekali lagi olahraga yang intensitas yang sangat-sangat ringan ataupun sedang. Karena kan tubuh akan mengalami dehidrasi yang cukup panjang sampai dengan berbuka. Betul. Jadi itu ada beberapa alternatif, namun frekuensi latihannya atau intensitas sedang sampai rendah, jangan yang berat. Demikian sih. Baik Komandan. Nah itu ada makanan khusus nggak Komandan di latihan Sparko ini? Latihan apapun latihan kalau kita untuk membentuk otot itu pasti protein, pasti ya. Berarti Sparko itu terfokus ke otot ya Komandan, bukan ke daya tahan. Iya betul sekali. Awalnya kan kita mengusung ke pure di otot. Namun sembari dengan waktu, karena ini untuk TNI, akhirnya kardio dimasukkan karena Garjas kan, Garjas AB ada kardionya, kemudian ada penguatan ototnya. Ya, akhirnya dua-dua ini dilatih bersama-sama dengan catatan hari ini kita latih kardio, besok latihan penguatan, lusa seperti itu selang-seling gitu sih. Tapi kalau Sparko ini kalau di lapangan kita kebanyakan hampir 70% melatih otot ya dibandingkan latihan kardio, karena kardionya bisa dilakukan sendiri di rumah masing-masing. Betul. Pada saat dimana dia bisa sendiri tanpa terpimpin. Tapi kalau latihan sama-sama squat, sama-sama push up, sama-sama, itu yang momen itu yang mereka sukai, mereka yang jadi pure hampir 70% melatih otot itu sih. Baik Komandan. Ya. Nah sekarang kan jabatan baru Komandan itu kan sebagai Pabandia 3 Tata Laksana Spaban 2 Min-Op Sopsat. Ya, betul. Nah apakah nanti seluruh anggota Mabesat juga akan dilatihkan Sparko Komandan? Dak-dikduk nih. Semua tergantung perintah. Kalau memang pimpinan memerintahkan saya untuk melatih, saya latih. Jangankan anggota, kita di luar saja yang tentu saya tidak digaji saya ngelatih, apalagi untuk satuan saya sendiri, pasti saya totalitas untuk hal itu. Baik Komandan. Oh ya Komandan, mengingat latihannya Sparko, itu seminggu bisa berapa kali Komandan? Idealnya untuk latihan Sparko atau penguatan otot itu idealnya 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu. Enggak setiap hari. Oh, enggak setiap 2 hari. 2 sampai 3 kali. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan otot kita untuk berkembang. Bayangkan hari ini latihan, besok latihan, kapan otot kita berkembang? Karena kesakitan terus, robek terus, dia pecah terus, hancur sel-sel ototnya. Nggak bisa dia bertumbuh. Karena otot bertumbuh ketika kita beristirahat atau recovery. Jadi 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu sudah pas itu. Udah pas banget ya Komandan. Nah latihan Sparko ini kan pasti ada teknik-teknik Komandan. Nah untuk merumuskan tekniknya itu dari awal sampai akhir itu berapa lama Komandan? Merumuskannya itu, apakah Komandan punya konsul olahraga tersendiri ataukah memang Komandan tahu ilmunya atau gimana Komandan? Jadi saya pernah mengambil sertifikasi itu calisthenics ya. Ek1 itu di APKI ya, di APKI pada 2019 kayaknya saya mengambil itu. Di sana dijelaskan secara baik bagaimana sih caranya melatih otot dengan metode calisthenics. Step by stepnya semua dijelaskan detail sekali ya. Di sana saya belajar bahwasanya kalau orang ini kayak Kania ini nggak mungkin saya kasih level yang lebih tinggi, nggak mungkin variasi kakinya yang berat seperti mau melatih otot kaki saya latih langsung pistol squat pasti nggak bisa, paling squat dasar. Push up pun saya udah tahu. Kania berapa push upnya? Saya belum bisa push up kayak cowok berapa? Berarti ini push up dulu. Belum kuat juga. Berarti dia push up, incline push up, nyandar di dinding. Push upnya pakai dinding dulu supaya ringan. Jadi ada fase-fase ketahanan. Makanya saya mau ngelatih, kalau mau diberikan kepercayaan melatih sama Mabesat ini, saya mau lihat dulu Mabesat ini bagaimana kategori kebugaran dia. Apakah sudah di atas 60% atau di bawah 60%? Kemampuan dia, ternyata dia nilainya di bawah, saya kasih metode yang tinggi, akhirnya mereka kaget dan melarikan diri semua. Tapi kalau dia baru ini pemula, saya punya tips-tips ataupun cara ataupun teknik untuk bagi pemula gitu sih. Baik Komandan. Nah, menurut Komandan seberapa penting sih Sparko bagi prajurit ini? Sangat penting sekali Mbak, karena kenapa? Di umur 30 tahun ke atas nanti Kania akan diserang yang namanya sarkopenia.
Sarkopenia adalah di mana massa otot kita ini akan turun secara alami karena penambahan daripada usia. Jadi apalagi di umur 40 tahun ke atas itu semakin tajam. Bisa jadi 1 tahunnya itu bisa 1% mengalami penurunan. Bayangkan kalau otot kita menyusut dengan sendirinya. Otomatis akan berpengaruh pada kekuatan tulang. Kalau tulang kita nggak kuat, otomatis pergerakan kita, mobilitas kita ataupun metabolisme kita akan menurun. Yang terjadi adalah penurunan fungsi organ tubuh kita. Kalau penurunan fungsi organ tubuh sudah terjadi, maka peluang diserangnya penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, hipertensi dan lain-lain yang saya tahu itu sangat-sangat tinggi. Saya bukan mengklaim bahwasanya olahraga otot ataupun yang Sparko ini itu bisa menyembuhkan, bukan itu. Hanya menurunkan resiko. Ya, umur kita kan berbeda. Kania sama saya umurnya berbeda. Mungkin saya nanti meninggalnya di umur berapa, Kania berapa. Cuman bagaimana kita menikmati kualitas hidup yang panjang itu. Boleh umurnya 90, tapi kalau setiap hari bolak-balik masuk rumah sakit, apakah mau? Kan nggak mau. Jadi kita harus menikmati kualitas hidup yang cukup panjang ini dengan cara menjaga otot kita. Otot kita jaga. Karena dia bisa mengikat rangka. Kalau nggak lama-lama makin menurun kemampuan kita. Jadi sangat penting latihan ini untuk menunjang kebugaran kita sampai dengan usia lanjut nanti. Baik, Komandan. Nah, kalau Komandan sendiri di tengah-tengah latihan Sparko pernah cedera nggak sih, Komandan? Pernah, saya cedera. Cedera apa tuh? Cedera di tangan. Yaitu memang kesalahan saya dislokasi. pada saat itu. Ya, pada saat itu saya tidak mengindahkan tahapan latihan, contohnya pemanasan. Saya tidak. Jadi gaya-gayaan lah, karena dilihat orang banyak gaya-gayaan, langsung ngambil alat berat. Pada saat itu saya main beberapa kegiatan. Akhirnya sedikit bergeser, tapi lambat laun pulih kembali. Kemudian ternyata pemanasan itu sepenting itu, Komandan. Penting sekali, ya. Pemanasan penting, karena saya mengabaikan hal tersebut. Tapi setelah saya mengikuti tahapan latihan, insya Allah sampai dengan saat ini saya tidak mengalami cedera. Alhamdulillah, baik Komandan. Nah, apa harapan Komandan ke depan supaya Sparko ini terus berkembang? Harapannya ya didukung oleh semua pihak, khususnya di TNI. Ya, TNI ini jangan ragu lagi menerapkan senam Sparko atau olahraga Sparko ini sebagai olahraga pembinaan jasmani, karena secara nyata tubuh saya inilah yang sebagai contoh daripada olahraga yang saya lakukan. Saya tidak pernah melakukan olahraga yang lain, cukup dengan seperti ini, dan kebugaran tubuh mereka terjaga dengan baik. Dan saya berharap masyarakat juga yang saat ini mungkin sudah tidak semangat lagi. Memang kendalanya cuma pelatih, karena nggak ada pelatih mereka akhirnya tidak ada. Harapannya dijadikan sebagai olahraga yang basic untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita semuanya. Baik, Komandan sendiri berniat untuk menciptakan regenerasi enggak? Betul sekali. Saya berniat untuk menciptakan, makanya saya ada namanya sertifikasi pelatih internal kami. Kami sudah mengeluarkan 3 angkatan. Jadi dulu apa yang saya pernah dapatkan, saya mencoba mentransfer ke pelatih-pelatih dengan kemampuan saya. Akhirnya, begini loh kamu ngelatih, bukan ngelatih tiba-tiba pemanasan sikap tobat. Itu pernah saya lihat di postingan ini, kok ada sikap tobat, latihan-latihan seperti ini kan enggak. Jadi hal tersebut harus dikontrol, harus diberikan gambaran, sehingga harapan kita sebagai pelatih Sparko ini memiliki kemampuan yang sama dalam hal melatih. Baik, Komandan. Nah, berarti Komandan ini punya asisten pelatih dong? Asisten, karena jabatan saya sebagai pembina sih sekarang, pembina. Ketuanya ada sih, ketuanya di Kendari ada. Seorang sersan mayor dia. Baik. Sersan mayor di Kendari, Herfain namanya, dia ketuanya, dia yang mengurus semuanya, ada kabit-kabitnya, kepala bidang ini, kepala bidang ini, semuanya ada mereka. Saya bukan tidak berhak, saya memiliki hak, cuman saya berikan mereka belajar berorganisasi, demikian sih. Baik, Komandan. Komandan sendiri mau daftarkan lisensi Sparko ini nggak, Komandan? Sparko sudah terdaftar di di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah ada di notarisnya, sudah ada nomornya. Sudah resmi ya, Komandan? Sudah resmi. Berarti teman-teman di rumah nggak usah khawatir. Ini sudah sudah berpengalaman ya. Kalau nanti kalian mau lihat, saya akan lihat bagaimana itu dokumennya, dan juga berita menggembirakan kita sudah masuk KORMI. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ya, di mana itu mungkin cek di KORMI itu olahraga 2 tahun sekali akan dipertandingkan seperti olahraga permainan tradisional. Ini Sparko sudah masuk dalam olahraga KORMI yang nantinya 2025 nanti tahun depan kami sudah perdana akan ikut lomba di NTB, pelaksanaan akan di NTB KORMI ini.
Sehingga di Sparko ini sudah masuk dalam itu, bisa dicek di Kormi, bisa dicek di Kementerian Olahraga bahwasanya Sparko itu sudah masuk dalam Kormi. Berarti nanti bisa nih Komandan dijadikan pertandingan ya Komandan? Jadikan pertandingan. Wah, luar biasa. Berarti masuknya olahraga baru Komandan ya? Ya, olahraga rekreasi dan masyarakat sih. Ya, jadi jenis Sparko ya seperti squat, sit up gitu, tapi dengan hitungan. Sudah masuk itu. Sudah masuk Komandan, siap. Baik Komandan, nah untuk pertandingannya sendiri seperti apa Komandan? Jadi pertandingannya yang pertama nanti ada bersikap grup kayak ya senam Sparko, tapi pakai durasi, pakai gerakan, pakai musik. Nah, nanti dilihat keindahan, kemampuan daya tahannya, kekompakannya. Oh, berarti jadi kayak itu berbaris-baris olahraganya itu mirip sama kan yang bilang Zumba kayak gitu ya, kayak keindahan itu gerakan kayak PBB baris-baris. Ya kayak gitulah seperti itu. Cuman itu kan kategori bergu untuk kelompok. Nanti ada lagi perorangan freestyle, dia akan melakukan gerakan-gerakan push up freestyle. Freestyle juga termasuknya olahraga Komandan? Ya olahraga, ya maksudnya kategori itu kita kedepankan. Dan terakhir baru kita gabungkan antara endurance dan penguatan, yaitu dengan sirkuit training kayak gitu. Ada lari, ada lari rintang kayak Komando Warrior seperti itu. Nanti tiga kategori ini yang kita dorong untuk dilombakan di olahraga. Berarti ada yang pakai alat nggak Komandan? Alat paling pakai yang bars pull up, yang lain-lain seperti itu aja. Sisanya mereka hanya menggunakan berat badan sendiri saja. Ya. Baik Komandan, luar biasa sekali sih. Mulai dari jam terbangnya Komandan, mulai juga dari cerita-cerita di militer dan di sipil seperti apa. Luar biasa. Terima kasih Komandan atas waktunya telah meluangkan waktu untuk bincang-bincang hangat di Katika Podcast. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi dan inspirasi kita semua. Tetap stay tune di Katika Podcast. Ya, bye.